Capaian PDB Q3 2020 wujudkan pertumbuhan 5,12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Siswi Soleni Ramadhani. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis mendalam terhadap sebuah berita yang sangat krusial bagi masa depan perekonomian nasional, yaitu mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber utama analisis saya adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang baru-baru ini dimuat oleh Metro TV. Judul berita yang saya bahas adalah Proyeksi Menteri Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal 4 2025 tembus 5,6% hingga 5,7%. Adalah sebuah angka yang sangat optimistis dan patut kita telaah lebih lanjut. Dalam 7 menit ke depan, saya akan membedah 3 poin utama. Yang pertama, apa target spesifik yang dicanangkan pemerintah? Kedua, bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut? Dan yang ketiga, apa tantangan dan implikasi dari proyeksi ambisius ini? Mari kita mulai dengan ringkasan inti beritanya. Poin inti berita ini sangat jelas. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 4 atau triwulan keempat tahun 2025 diproyeksikan akan berada di rentang 5,6% hingga 5,7%. Ini adalah angka yang sangat signifikan karena menunjukkan akselerasi pertumbuhan dari kuartal-kuartal sebelumnya. Menteri Keuangan bahkan menyebutkan secara berkelakar bahwa pencapaian di atas 5,5% akan diberikan hadiah dari Presiden Prabowo. Ini menunjukkan betapa pentingnya angka 5,5% sebagai batas psikologis dan politik untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat. Lalu, bagaimana pemerintah berencana mencapainya? Menteri Keuangan menggarisbawahi upaya untuk memastikan program pemerintah terlaksana dengan baik. Strategi kuncinya adalah dengan menjalankan 3 mesin penggerak ekonomi secara serentak. Yang pertama, mesin fiskal dengan kebijakan anggaran pemerintah, dan yang kedua, mesin moneter dengan kebijakan bank sentralnya, dan yang terakhir, sektor swasta dengan menerapkan bisnis dan investasi. Sinkronisasi ketiga mesin inilah yang menjadi fokus utama pemerintah. Mari kita analisis lebih mendalam mengenai peran dari ketiga mesin tersebut. Yang pertama, sinergi fiskal dan moneter. Berita menyebutkan bahwa saat ini kebijakan fiskal dan moneter telah berjalan seirama atau sinkron. Dalam konteks makroekonomi, ini sangat krusial. Kebijakan fiskal melalui belanja negara untuk program pembangunan harus mendukung kebijakan moneter melalui suku bunga untuk mengontrol inflasi dan likuiditas. Jika keduanya sudah sinkron, stabilitas harga terjaga dan daya beli masyarakat serta iklim investasi dapat terdorong juga. Dan yang kedua, peran vital sektor swasta. Mesin ketiga adalah sektor swasta. Pemerintah menyadari bahwa investasi dan produksi swasta adalah penentu utama pertumbuhan. Menteri Keuangan juga menekankan bahwa sektor swasta akan dilindungi dari serbuan barang impor dan hambatan-hambatan yang mengganggu pertumbuhan. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah akan lebih agresif dalam mendorong produk dalam negeri melalui kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau regulasi perdagangan yang lebih ketat untuk melindungi industri domestik dari barang impor yang tidak sehat, mempercepat izin dan birokrasi, menghilangkan bottleneck atau hambatan yang selama ini memperlambat investasi dan ekspansi bisnis. Intinya, pemerintah ingin memastikan sektor swasta sebagai pencipta lapangan kerja dan nilai tambah dapat berlari kencang. Dan yang terakhir, pelaksanaan program pembangunan Menteri Keuangan Purbaya menyatakan, saya akan pastikan itu terjadi. Makanya saya kesana kesini memastikan program pembangunan itu bisa terjadi, bisa jalan. Ini menyoroti pentingnya eksekusi anggaran dan program di lapangan
Proyeksi ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai tanpa realisasi belanja pemerintah yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat, seperti percepatan pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial, atau program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun proyeksi 5,6% hingga 5,7% sangat menjanjikan, kita harus realistis terhadap tantangannya. Tantangan utama yang dapat mempengaruhi pencapaian target ini meliputi yang pertama, volatilitas global. Ketidakpastian geopolitik, terutama di Timur Tengah atau konflik Rusia-Ukraina, dapat mengganggu rantai pasok dan menaikkan harga komoditas energi serta memicu inflasi domestik. Dan yang kedua, kinerja ekspor. Perlambatan ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dapat menekan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia. Dan yang ketiga, konsumsi domestik. Daya beli masyarakat harus tetap terjaga di tengah inflasi agar konsumsi yang merupakan pilar utama PDB di Indonesia tetap kuat. Oleh karena itu, keberhasilan proyeksi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, terutama dalam menjaga sinergi fiskal moneter dan melindungi sektor swasta dari guncangan global. Sebagai kesimpulan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,6% hingga 5,7% untuk kuartal 4 2025 adalah target ambisius namun terukur. Strategi yang fokus pada percepatan belanja, sinkronisasi kebijakan, dan perlindungan industri domestik adalah langkah yang sangat tepat. Kedepannya, kita perlu mencermati realisasi program pembangunan di lapangan sebagai indikator kunci keberhasilan. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.